Film ini pertama dibuka jadi kayak di tempat kereta api gitu ya. Ada seorang anak sama seorang ayahnya gitu kan. Dia menelusuri ke stasiun kereta api gitu kan ya. Di sini tuh banyak banget ya penumpang-penumpang yang akan siap-siap untuk berangkat ke kereta api gitu kan ya. Berangkat untuk pergi kemana suatu tempat. Nah, anak kecil ini dia sangat suka sekali gitu kan ya suasana kereta api, dan dia sangat senang sekali dengan melihat para penumpang kereta api gitu kan ya. Di sini ada seorang perempuan yang tertarik gitu kan ya sama anak kecil ini, bahkan dia menggoda gitu dengan ekspresi lucu, dan dia ketawa gitu kan ya, ketawa dengan secara polosnya dia kayak gitu kan ya. Dia benar-benar sangat menyukai suasana lingkungan kereta ini. Makanya ya kan ya, si ayah ini kan adalah backgroundnya adalah pekerja di stasiun kereta ini gitu kan ya. Nah, dia terkadang beberapa kali mengajak anaknya untuk berkeliling lah ke stasiun kereta ini gitu. Hingga akhirnya memunculkan anak-anak ini suka sekali melihat ekspresi, melihat wajah gitu kan ya, para penumpang gitu kan ya, yang mungkin akan berpisah terhadap pasangannya, istrinya gitu kan ya, atau ada yang ketika mau pergi dia diputus gitu kan ya, seperti sepasang ini gitu kan, cewek ini memutuskan hubungan terhadap cowoknya gitu kan ya, karena cowoknya ini jelek, ceweknya cantik kan. Dan itu si anak kecil ini melihat semua adegan ini gitu kan ya. Habis itu di sini juga ada seorang perempuan, yang tadi itu gitu kan ya. Di sini banyak banget gitu kan ya yang berekspresi yang dia harus merelakan seorang suaminya harus pergi ke dinas kayak gitu. Kita kan lebih sering lihat perempuan yang tadi gitu pakai kerupuk merah itu ya, dan kereta ini siap-siap untuk pergi gitu kan. Dan ada seorang perempuan yang kayak lari gitu karena mengejar kakaknya kakaknya ini gitu kan. Dia mengejar karena dia mau salam perpisah sama kakaknya, tapi karena terlambat karena kereta ini sudah pergi gitu, sudah mau berangkat gitu kan ya. Nah, dimulailah kisah ini, dimulailah film The Bridge ini ya. Kita mulai film cerita ini. Jadi ada seorang anak sama ayahnya benar-benar saling mencintai, saling melindungi gitu kan, dengan kesederhanaannya gitu kan ya, ayahnya yang sangat mencintai anaknya gitu kan ya. Dan setiap hari ayahnya ini selalu menjemput gitu kan, selalu menjemput anaknya pulang sekolah gitu. Dan di hari itu gitu kan ya, ayahnya berjanji untuk mengajak gitu kan ya anaknya itu ikut ke tempat kerjanya gitu, ke stasiun kereta gitu kan ya. Nah, anak kecil ini bernama Ladu gitu kan ya. Dan Ladu sangat senang sekali akhirnya ayahnya ini gitu kan ya, ayahnya ini mengajak dia untuk ke tempat kerjanya, karena untuk beberapa kali gitu kan ya anaknya ini minta sama ayahnya untuk ikut ke tempat kerjanya, tapi nggak dikasih gitu kan ya, khawatir karena cuaca yang dingin atau terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia tidak mau gitu kan ya anaknya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kan. Akhirnya tapi untuk hari ini gitu kan ya, ayahnya mengizinkan si Ladu ikut ke tempat kerjanya. Nah, di dalam perjalanan si Ladu sama si ayahnya ke tempat kerja ini gitu kan ya, dia melihat gitu kan ya ada seorang sepasang kekasih gitu kan ya yang lagi bertengkar, di mana seorang laki-laki ini gitu kan ya, dia memohon permintaan maaf gitu kan ya, permintaan maaf kepada perempuan gitu kan, dengan cara yang beraneka ragam gitu kan ya. Habis itu karena dia fokusnya enggak ya, dia terpisah sama ayahnya gitu, dia sangat fokus memperhatikan gitu kan, si sepasang kasih ini, seorang laki-laki ini yang meminta maaf, memohon maaf ke perempuan ini ya, dengan cara yang kasih bunga, kasih boneka, apapun itu gitu kan. Dia terus memperhatikan gitu kan, walaupun ayahnya sudah narik si Ladu ini gitu kan, tetap dia terus memberi transportasi itu. Dia juga melihat gitu kan, melihat sepasang kekasih gitu kan, antara cowok dan cewek gitu kan, yang dimana berbeda dengan ekspresi gitu kan ya, ekspresinya gitu kan ya. Padahal yang satu ceweknya tuh kayak males gitu kan, kayak jenuh, kayak capek gitu kan, kayak nggak seneng. Dan sedangkan cowoknya tuh kayak bahagia, ketawa-ketawa, senang kayak gitu kan. Tapi itu tidak lepas dari perhatiannya si Ladu gitu kan. Si Ladu perhatiin apa yang buat beda ekspresinya gitu kan ya, padahal dia saling mencintai gitu kan ya. Tapi kenapa ekspresi perempuan ini kayak males-males, kayak maksa, terpaksa gitu, sedangkan cowoknya ini bahagia, senang, dan sangat menunjukkan banget gitu kan ya, ini adalah milikku, ini adalah pacarku. Tapi ceweknya ini nggak seneng gitu kan ya. Tapi si Ladu kayak cuma senyum aja kayak gitu aja. Habis itu lagi sih
dia di sini dilihatkan gitu kan betapa kebersamaan kedekatannya ayah dan anak ini gitu kan ya. Walaupun ya dia tidak punya seorang istri atau tidak punya seorang ibu, tapi kebahagiaannya mereka berdua tidak berkurang sama sekali gitu kan ya. Jadi di dalam hutan ini gitu kan ya, dan ke tempat kerjanya kan dia melewati hutan-hutan gitu kan. Dia bahagia, dia senang gitu kan ya. Jadi dia bercanda-bercanda, dia menjahili anaknya gitu kan ya, dengan cara seperti itu gitu kan ya. Dia tetap walaupun sesederhana itu gitu kan ya, ketawa-ketawa gitu kan ya ayahnya. Nah setelah itu dia kayak ada jalan rel kereta api gitu kan ya, sampailah ke tempat kerjanya ayahnya ini gitu kan ya. Nah tapi sebelum itu di dalam kereta api itu gitu kan ya, terlihat berbagai macam karakter ya. Ada yang lagi bahagia bersama teman-temannya gitu kan ya, ada yang pemakai narkoba karena cewek ini pemakai narkoba gitu kan ya, dia memakai narkoba gitu kan ya. Tapi di lain sisi gitu kan, ada seorang ayah sama anaknya gitu kan ya, melihat jembatan gitu kan ya, jembatan yang itu akan jadi pekerjaan ayahnya si Ladu ini. Jadi ayahnya Ladu ini akan yang menurunkan jembatan untuk mengarahkan rute gitu kan ya, kemana perginya si kereta api ini gitu kan ya. Habis itu si Ladu ini kayak bahagia lari gitu, kejar-kejaran sama ayahnya, lomba lari duluan siapa. Ada temennya gitu, temennya ayahnya itu, dan dia bertanya, tumben sekali kamu ngajak anakmu ke sini, biasanya kamu nggak pernah ngajak anakmu ke sini gitu kan ya. Dan dia ngomong, ya aku kan ngajak anakku sini untuk hari ini gitu kan ya, aku akan melihat di jalan-jalan gitu kan ya. Nah dalam suasana seperti ini kereta api ini, dan ayahnya itu bilang sama si Ladu, kamu harus jadi anak yang baik, kamu harus di sini harus hati-hati gitu kan ya. Dan si Ladu dengan patut taatnya dia mengiyakan omongannya ayahnya itu gitu kan ya. Akhirnya sambil nunggu si ayahnya bekerja, dialah bermain, habis itu dia mancing, habis itu dia lempar-lempar batu sambil makan yang dikasihkan ayahnya itu gitu kan ya. Dan dia sama sekali tidak rasa bosan walaupun dia bermain seperti itu dengan seadanya gitu kan ya. Dia tetap bahagia karena dia bisa mendampingin ayahnya untuk bekerja, dia bisa bersama ayahnya setiap saat gitu kan ya. Dia tidak tinggal di rumah sendirian, dia tidak gitu kan ya. Dia bahagia karena setiap momen bersama ayahnya dia merasa itu ada suatu kebahagiaan gitu kan ya, kebahagiaan yang sangat besar dengan waktu-waktu yang dia hargai itu semua gitu kan ya. Nah sambil ayahnya memperhatikan pekerjaannya, dan suatu saat ada telepon gitu kan, ada telepon yang mengharuskan gitu kan ya, dia harus pergi sebentar ke pelabuhan gitu kan ya, untuk mengecek sesuatu hal gitu kan ya. Tapi sebelum dia pergi gitu kan ya, sebelum pergi dia memastikan dulu jadi jembatannya itu dia pisahkan. Abis itu di salah satu itu dia diangkat gitu kan ya, karena kan dia melihat kondisi kereta itu masih jauh gitu kan ya. Nah biar nanti tidak salah rute gitu kan, akhirnya dia angkat dulu sementara jembatan itu gitu kan ya. Nah akhirnya jembatan itu terangkat lah gitu kan ya, terangkat untuk memisahkan rute itu gitu kan ya. Nah habis itu setelah dia sudah memastikan gitu kan, itu dia melihat keluar jendela lagi, yaitu dia memastikan anaknya aman gitu kan ya, anaknya masih main fokus sama main pancingannya gitu kan ya, mancing ikannya dia masih fokus gitu kan ya. Habis itu dia pergilah gitu kan ya, dia pergi ke pelabuhan untuk mengecek suatu hal yang disuruh sama atasannya itu. Nah setelah dia pergi ke pelabuhan gitu kan ya, ada kereta yang emang cepat untuk melajunya gitu. Ternyata nggak sesuai di luar keperkiraan sama seorang ayah itu. Ternyata kereta itu cepat untuk melajunya itu gitu. Sedangkan si ayahnya ini melihat gitu kan ya, ada asap yang keluar dari kereta itu, menandakan gitu kan ya, kereta itu akan melalui jalan itu gitu kan ya. Dan dia memanggil ayahnya, Daddy, kereta ini akan lalu gitu kan ya, akan berlalu ke jembatan itu gitu kan ya. Tapi tidak ada jawaban gitu kan ya, tidak ada jawaban karena ayahnya tidak ada di situ gitu kan ya. Dan dia sangat panik sekali, ayah itu keretanya udah mau sampai jembatan, tapi jembatannya itu masih belum bisa gitu kan ya. Hingga akhirnya si Ladu ini kayak bingung gitu kan ya, di dalam kereta ini banyak banget manusia nyawa manusia gitu kan ya, di sini yang dipertaruhkan, yang beraneka ragam dengan karakter gitu kan ya. Hingga akhirnya ayahnya sudah sampai, dia melihat kaget gitu kan ya, kaget loh, keretanya udah mau dekat gitu kan ya, udah mau dekat, seharusnya perkiraannya belum sampai dekat sampai saat ini gitu kan ya, masih jauh gitu kan ya. Tapi pas dia lihat ke luar jendela, dia melihat Ladu, tidak ada Ladu. Loh kemana anaknya gitu kan ya, dia mencari-cari Ladu gitu kan ya, dia khawatir gitu kan ya, dia khawatir kehilangan anaknya, dia mencari-cari gitu kan, tidak ada anaknya, kemana anaknya gitu kan ya. Dan ternyata anaknya itu adalah turun ke jembatan itu gitu kan, dia menarik tuasnya untuk menurun ke jembatan, dia jatuh ke dalam
dalam jembatan itu gitu ya. Dia terperosot gitu kan ya, dia terperosot dalam jembatan itu, dan di situ ayahnya sangat bingung sekali. Dia bingung, dia harus milih yang mana. Ketika dia harus menyelamatkan anaknya, berarti dia harus merelakan nyawa dia yang ada di dalam kereta api itu gitu kan ya. Tapi anaknya dalam kejepit gitu kan ya, anaknya, anak kandungnya gitu kan ya, yang lagi benar-benar yang butuh pertolongannya dia gitu kan ya. Dia harus posisikan antara milih gitu kan ya, menyelamatkan satu nyawa anaknya atau dia menyelamatkan seluruh nyawa yang ada di kereta api itu gitu kan ya. Dia harus memilih itu gitu kan ya, dia harus memutuskan itu, dan dia bingung sekali harus seperti apa. Karena ketika dia menarik tuas itu, berarti gitu kan ya, jembatan itu akan nyatu dan kata itu akan selamat, tetapi gitu kan dia harus mengorbankan nyawa anaknya gitu kan yang terjepit gitu kan ya. Hingga akhirnya dia benar-benar dia harus memutuskan gitu kan ya. Dia harus milih gitu kan di antara ini semua gitu kan ya. Dia harus milih gitu kan ya, memutuskan sendiri gitu kan ya. Dan dia harus memilih yaitu pilihan dia terjatuh adalah untuk menyelamatkan kereta api itu, dan dia merelakan anaknya terjepit di jembatan itu, dan kereta itu selamat karena jembatan itu menyatu dalam ada darah dari anak kecil yang sangat polos, yang sangat juga berniat untuk membantu. Dan ayahnya langsung lari turun ke bawah gitu kan, ke jembatan itu gitu kan. Dia mau melihat kondisi anaknya gitu kan ya. Dia berlari gitu kan ya, dan dia melihat gitu kan ya, jembatannya sudah tertutup, dan berarti anaknya itu sudah tidak bisa diselamatkan. Dan dia menangis, marah, kecewa gitu kan ya. Dia marah semuanya gitu kan ya, dia marah sekali gitu kan ya. Dan dia menyelamatkan, dia merelakan anak kandungnya gitu kan ya, untuk menyelamatkan semua yang ada, orang-orang yang di kereta api itu, yang dengan kondisi, dengan sifat karakter yang beraneka ragam. Dan kereta api itu tidak tahu gitu kan ya, tidak tahu di lain sisi ada seorang ayah gitu kan yang kehilangan nyawa anaknya yang dia sayangi, yang dia lindungi, yang dia cintai, yang dia didiki gitu kan ya, selama hidupnya ini gitu kan, untuk merelakan untuk kehidupannya semua nyawa yang ada di kereta api ini. Tapi apa yang di kereta api yang lakukan ini? Ada yang orang pemakai narkoba, pecandu narkoba di dalam kereta itu melihat itu kan ya, melihat ke jendela ada seorang ayah gitu kan ya, yang menangis dengan marah, kecewa gitu kan ya, emosi gitu kan ya. Dan perempuan itu melihat ekspresi itu gitu kan, yang dia awalnya mau memakai narkoba itu gitu kan ya, ke tangannya gitu kan ya. Akhirnya dia teringat gitu kan sama orang tuanya gitu kan ya, yang orang tuanya untuk memakai barang haram itu gitu kan ya. Tapi dia tidak mau mendengarkan itu karena dia melihat tadi ekspresi ayah, seorang ayah yang menangis seperti itu gitu kan. Dia langsung tertegun, dia langsung teringat orang tuanya, dan akhirnya dia memutuskan untuk berhenti dan membuang barang haram itu gitu kan ya. Dan dia benar-benar untuk memutuskan untuk merelakan yang lagi marah gitu kan ya, lagi emosi, ada orang yang lagi egois dengan kekuasaan, ada orang yang lagi temperamental di dalam kereta itu, ada yang orang yang memikirkan dengan kebebasannya gitu kan ya, ada yang memikirkan dengan hartanya saja gitu kan ya, tanpa dia pikirkan gitu kan ya, dia sudah selamat gitu kan ya, dengan cara merelakan satu anak kecil gitu kan ya, seorang anak kecil gitu kan ya, yang juga berniat untuk menolong mereka gitu kan ya. Apakah mereka pantas untuk ditolong, sedangkan Allah tidak tahu gitu kan ya, demi keselamatan semua yang ada di kereta api itu. Ayahnya Ladu mengangkatlah mayatnya Ladu ya. Ketika kereta itu sudah berlalu, dia mengangkat mayat itu di dalam jembatan itu, dan anaknya tidak terselamatkan gitu kan ya. Dan dia terus melukin anaknya, dia menangisi, dia menggendong, dia melewati jalan kereta api itu dengan cara menggendong anaknya gitu kan ya, dengan cara menggendong mayat anaknya yang sudah kaku gitu kan, kejepit jembatan. Dan dia tidak kuat sekali gitu kan ya, dia tidak kuat sekali melihat kondisi anaknya itu gitu kan ya, anak yang tidak berdaya, yang tadi dia siang tadi jemput dengan bahagia, semangat, ceria gitu kan ya, dan sekarang gitu kan ya terbujur kaku gitu. Dan di perjalanan lihat seorang perempuan gitu kan ya, seorang perempuan yang dia bertekad gitu kan ya, untuk menghapus semua keburukan yang dia lalui sebelumnya dihapus gitu kan ya. Dan seorang ayah gitu kan, seorang ayah melewati perjalanan kereta api sendirinya gitu kan ya, dengan meratapi kesedihan gitu kan ya, yang dia kehilangan anaknya, yang dia renggut anaknya dengan tangannya gitu kan ya. Dan dia melihat kereta api, dia memegang kereta api,
meresapi kereta api, yang dimana kereta api ini adalah menjadi campur, menjadi darah anaknya gitu kan ya, menjadi saksi bisu gitu kan ya, saksi bisu kematian anaknya gitu kan ya, kematian anaknya yang dimana dia menyelamatkan gitu kan ya, membayar gitu kan ya, nyawa-nyawa yang ada dalam kereta api itu gitu kan ya. Dia benar-benar meresapi itu semua gitu kan ya, dia meresapi, dia benar-benar dinginnya kereta api itu gitu kan ya, dan seperti dinginnya yang ada di hatinya dia gitu kan ya, dinginnya gitu kan ya, kehilangannya gitu kan ya, kehancurannya gitu kan ya, kekecewaannya gitu kan ya, yang dimana anaknya dia lindungi sama sekali bertahun-tahun gitu kan ya, dan dia relakan untuk menyelamatkan satu kereta api yang dimana semua ada nyawa-nyawa manusia gitu kan ya, yang tidak tahu pengorbanan apa yang sudah dilalui. Pas dia ke stasiun kereta api lagi, dia melihat seorang perempuan yang mana di waktu itu dia selamatkan gitu kan ya, yang pemakai narkoba ini gitu kan, dia hidup bahagia, bahkan dia mempunyai anak gitu kan ya, dia sudah mempunyai anak gitu kan, dia hidup dengan bahagia, dia hidup dengan normal gitu kan, dan seorang perempuan ini mengingat sekali bapak ini gitu kan ya, dia ingat sekali bapak ini yang dimana bapak itu nangis, dan dia ingat waktu ketemu di stasiun dia ketemu dengan anaknya gitu kan ya, dan hingga akhirnya dia melihat gitu kan ya, dan dia menyapa, dia senyum gitu kan ya, dia ramah gitu kan ya, tapi dia sama sekali tidak tahu gitu kan ya, karena kelangsungan hidupnya dia harus merelakan anaknya gitu kan, menghilangkan anaknya, tapi dia bahagia sekali gitu kan ya, karena dia melihat gitu kan ya, perubahan seorang perempuan ini gitu kan ya, hingga akhirnya dia hidup dengan seorang anak kecil gitu kan ya, yang sangat polos, yang dia benar-benar berkembang gitu kan ya. Andaikan dia tidak menyelamatkan perempuan itu dalam kereta api, mungkin tidak ada yang namanya kehidupan anak kecil ini, tidak ada yang namanya kehidupan kebahagiaan gitu kan ya. Dan dia sangat bersyukur gitu kan ya, dia tidak marah sekali, dia tidak kecewa lagi gitu kan ya, karena pengorbanannya dia, pengorbanan anaknya itu tidak sia-sia dengan kelangsungan kehidupan seorang manusia yang baru lagi gitu kan ya. Oke.